Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Hasbi Givari. Hari ini kita kembali membahas tutorial tentang Node.js. Kemarin kita sudah membahas tentang inisiasi variabel di Node.js. Oh ya, yang kemarin itu saya ada yang kurang. Untuk tipe data yang bisa diinisiasi itu tidak hanya boolean, string, dan number, tapi juga ada array dan objek. Jadi di JavaScript itu untuk membuat sebuah array itu sangat mudah sekali inisiasinya. Kalian tinggal membuat sebuah misalkan variabelnya namanya array dan kurung siku. Nah, ini dia sudah merepresentasikan si variabel ini adalah array. Berhubung arraynya belum ada isinya, berarti dia sebutnya array kosong. Dan kita bisa juga membuat objek. Dan membuat objek di JavaScript atau Node.js ini cukup mudah juga. Kita menggunakan kurung kurawal. Dan ini dia, saya ganti ininya menjadi objek. Oke, objek ya. Jadi si variabel objek ini sudah merepresentasikan sebuah objek. Nah, untuk materi tentang array dan objek akan saya bahas di video selanjutnya. Untuk pada video kali ini saya akan membahas tentang if clause atau conditional. Di JavaScript atau Node.js ini, untuk membuat if clause itu sangat mudah. Kita tinggal menggunakan sintak if dalam kurung, di mana di bagian sini itu adalah expression atau bisa dibilang kondisionalnya seperti apa. Setelah itu block code. Nah, sini setelah melakukan kondisional, apa yang akan dilakukan di dalam blok ini, seperti itu. Dan biasanya jika kondisi yang di sini tidak terpenuhi, maka dia akan lari ke else, seperti itu. Nah, ini untuk blok sederhananya. Oke, sebelum ke sini kita akan mengulang materi boolean ya. Kita mengenal di boolean itu ada true dan false, di mana ada beberapa operator seperti sama dengan, terus kurang dari sama dengan, atau kurang, lebih sama dengan, atau lebih, dan negasi. Negasi ini adalah kebalikan. Jadi misal awalnya nilainya true jadi false, dan apabila nilainya false jadi true. Oke, negasi itu biasanya ditandai dengan tanda seru seperti ini. Oke, untuk membuat simulasinya kita akan coba membuat sebuah variabel angka ya. Let angka sama dengan, misalkan saya isi dengan 10. If, nah, masukin parameternya angka. Nah, angka ini karena isinya kan 10. Nah, kita mau mencoba mengecek kalau angkanya sebenarnya 10, apa yang akan dilakukan. Nah, saya misalkan console log, saya akan console log hasil sesuai, misalkan. Kalau kondisi if-nya tidak terpenuhi, maka lanjut ke else. Console log hasil tidak sesuai. Oke, kita coba running. Not index. Nah, console log-nya adalah hasil sesuai. Berarti kondisi if ini sudah terpenuhi. Karena kenapa? Parameter angkanya 10 dan saya ingin bandingkan dengan 10. Sama kan? Berarti hasilnya memenuhi. Nah, pasti kalian bertanya, kok kenapa equalnya ada 3 gitu? Biasanya kan 2. Nah, ini uniknya JavaScript. Jadi di JavaScript itu yang versi terbaru ya, yang ES6 itu jika terdapat triple equal itu menandakan bahwa
eh, apa ya? Variabel angka ini tipe datanya harus sama. Berhubung angka ini saya isi dengan tipe number yaitu 10 dan pembandingnya adalah number juga, maka hasilnya sesuai. Nah, kalau misalkan saya ganti jadi string, walaupun sama-sama 10 tapi beda, tipe datanya beda. Tipe datanya beda, ya hasilnya akan tidak terpenuhi atau salah. Kita coba ya. Not index. Nah, hasilnya tidak sesuai. Kenapa? Karena ya tipe datanya nggak sama. Di sininya angka, di sininya number, di sininya string gitu loh. Nah, jadi triple ini sebenarnya sangat apa ya namanya tuh disarankan menggunakan triple ini agar saat dia melakukan komparasi sekalian juga dia akan mengkomparasi tipe datanya dan begitu juga dengan nilainya gitu. Seperti itu. Biasanya saya menggunakan ini. Oke, jelas ya. Oke, selanjutnya ada juga lebih kurang ya. Misalkan angka yang saya kondisikan di sini kurang dari 10. Karena saya isinya 10, harusnya dia false ya. Nah, saya tidak sesuai. Begitupun juga dengan lebih. Nah, saya tidak sesuai. Kalau saya pakai sama dengan, dia akan true. Karena range angkanya masuk, hasilnya sesuai. Begitupun kalau saya misalkan menggunakan ini, kurang. Nah, hasil sesuai ya. Oke, kita sudah operator sama dengan, kurang, dan selanjutnya kita akan ke bagian and dan or. Oke, saya ingin mengulang sedikit ciri-ciri. Kalian kan tahu tabel boolean ya. Kalau tabel n itu gimana, tabel or itu gimana. Tabel n itu jika salah satunya ada yang salah, maka hasilnya false. Berapapun jumlah, misalnya premis ya. Premis itu adalah suatu kondisi. Misalkan kondisi pertama dengan kondisi kedua itu salah satunya salah, maka hasilnya salah. Itu untuk n. Dan jika salah kedua-duanya, maka tentunya salah. Kalau ingin benar, maka kedua-duanya harus benar. Ya, itu yang harus dipegang baik-baik. Untuk or itu kebalikannya. Jadi kalau misalkan salah satunya ada yang salah, maka hasilnya benar. Dia akan salah jika kedua premisnya atau kedua kondisinya salah. Kalau ingin benar, kalau kedua-duanya benar, maka hasilnya benar. Gitu. Ya, ini saya hanya mengingatkan lagi gitu ya. Oke, kita coba. Lihat misalkan name. Saya masukin tiba datanya adalah string ya, misalkan Andi. Jika angkanya kurang dari atau sama dengan 10 dan name sama dengan Andi, harusnya hasilnya sesuai. Ya, hasilnya sesuai. Kalau misalkan saya ganti namanya di Anton, maka hasilnya akan salah. Kenapa? Karena ini sudah benar. Angka kurang dari 10. Ya, sesuai ya, masuk ya. Terus name-nya di sini harusnya Andi, tapi saya di sini ganti jadi Anton. Karena tidak sama, tidak sesuai, maka hasilnya salah. Jadi kondisi if ini adalah false. Akhirnya dia larinya ke sini ke else, kayak gitu. Begitupun juga dengan or. Oke. Ini adalah or. Harusnya dia true. Kenapa? Karena walaupun salah satunya ada yang salah, tetapi yang satunya lagi dia benar, maka hasilnya adalah true. Nah, hasilnya sesuai ya, seperti itu.
Oke, sekarang kita ke negasi. Misalkan if angka bukan sama dengan 10, hasilnya sesuai. Saya pengen si kondisi ini angkanya bukan 10. Karena saya masukin yang angkanya 10, hasilnya adalah false. Kita coba lihat. Nah, hasilnya tidak sesuai. Jadi negasi ini ya kebalikannya gitu loh. Kalau angkanya bukan 10, dia benar. Nah, karena angkanya 10, salah dong. Karena saya pengennya angkanya bukan 10. Nah, kalau saya ganti jadi 9, pasti benar. Nah, hasilnya sesuai seperti itu, teman-teman. Oke. Nah, ada lagi keunikan dari JavaScript, yaitu misalkan saya coba delete name-nya. Misalkan let angka. Teman-teman, apa yang akan terjadi? Hasilnya apakah sesuai atau hasil tidak sesuai? Hasilnya adalah hasilnya tidak sesuai. Oke, kenapa? Yang pertama, let angka ini dia hanya inisiasi tetapi nggak punya isinya. Kalau kita console log, angkanya undefined ya di sini. Kita lihat undefined. Undefined itu artinya si angkanya tidak terdefinisi. Ya, angkanya sudah diinisiasi gitu loh, sudah dibuat variabel tapi nggak ada isinya gitu loh. Nah, dia nggak ada isinya dan juga tidak terdefinisi gitu. Jadi dia cuma inisiasi aja tapi isinya nggak ada gitu. Nah, otomatis jika if-nya di sini dia uh, undefined, di JavaScript itu ada kondisi undefined, null, sama string kosong. Nah, kalau misalkan saya kasih null, nah ya kosong gitu loh. Walaupun saya isi tapi saya isinya dengan nol. Nol itu artinya ibaratnya kayak cangkang tapi cangkangnya nggak diisi apa-apa gitu loh. Cuma cangkang doang gitu loh. Hasilnya tidak sesuai juga. Terus saya kasih string kosong. Hasilnya tidak sesuai juga. Nah, ini gunanya apa? Jadi gunanya misalkan biasanya dalam sebuah request ya, kalau kita masuk ke web service, misalkan request yang masuk itu ada salah satu requestnya itu si variable yang akan di request itu dia belum terdefinisi kosong atau nol kayak gitu. Nah, untuk divalidasinya biasanya seperti ini. Misalkan angka ada sebuah request. Nah, karena angkanya itu harus ada, maka kita validasi biasanya seperti ini. Misalkan kita kasih validasi, mohon maaf, angka tidak boleh kosong. Oke. Ingat negasi, kita tahu bahwa kalau misalkan si angka ini dia tidak ada isinya atau null atau string kosong, hasilnya pasti false. Pasti false. Nah, supaya kondisi ini terpenuhi ketika pertama kali kita melakukan pengkondisian, maka nilainya harus true kan? Sebelumnya dia false, isinya dia string kosong. Nah, maka di sini supaya jadi true, kita kasih negasi di sini. Maka hasilnya, nah, dia tervalidasi. Mohon maaf, angka tidak boleh kosong, berarti harus diisi dong. Seperti itu, misalkan saya isi. Maka dia larinya akan ke sini, misalkan. Angka terisi. Oke, angka terisi ya, jadi dia larinya ke sini. Oke, kita buktikan. Saya ini, sorry saya komen. Oke, kita cek ya. Misalkan tadi let angka sama dengan 1.
sama dengan gini aja deh. Oke. Terus kita cek pakai console log. Nah, di objek pasir itu ada sebuah objek yang namanya boolean. Kita cek, dia harusnya si angka ini hasilnya adalah false. Sorry, angka. Kita cek false ya, karena dia angkanya untuk variabel angka ini dia kosong. Makanya waktu di dalam sini si angka ini dia bernilai false. Otomatis dia bernilai false. Jadi jika ada variabel yang kosong, null atau string kosong, maka dia otomatis dia hasilnya false. Kalau misalkan ada angkanya, ada isinya, dia true. Seperti itu. Jadi kalau kita ingin mengecek apakah variabel ini isinya ada atau enggak, kita bisa menggunakan pengkondisian seperti ini. Seperti yang saya ketik di sini, yang tadi saya komen. Nah, kayak gini bentuknya. Teman-teman bisa menggunakan cara ini gitu loh untuk mengecek apakah variabel yang akan kalian cek itu dia ada isinya atau enggak gitu. Bisa seperti ini caranya. Oke. Ada lagi kita di ES6 itu ada yang namanya REST operator. Jadi kita bisa melakukan pengkondisian itu atau if kondisi itu tanpa menggunakan if. Contohnya gini. Kita lihat, kita coba di sini. Misalkan let angka sama dengan 1. Ya. Terus saya ingin mengecek si angka ini nilainya ada atau enggak. Karena berhubung ada, ini kita ibaratkan ada ya. Jadi REST operator ini menggunakannya seperti ini. Angka tanda tanya console maaf, angka tidak boleh kosong. Atau console saya sini kasih ini. Console angka terisi. Jadi sama, cuman jadi lebih dipersingkat gitu loh. Jadi lebih simpel lagi gitu loh. Jadi ketika kita ingin mengecek sebuah variabel, kita bisa menggunakan juga format seperti ini. Ini namanya REST operator. Nah, di bagian kiri tanda ini, di sini adalah kondisi atau mengecek operator atau pengecekan kondisi gitu loh. Kalau dia true, maka dia akan menjalankan yang bagian sini. Kalau misalkan false, dia akan menjalankan bagian yang ini. Nah, titik 2 ini sebenarnya ya pembatas antara mana yang mau yang diteruskan, apakah yang sebelah kiri jika true atau yang sebelah kanan jika false. Gitu. Oke, kita coba run. Hasilnya pasti true. Oh sorry, hasilnya pasti ini. Mohon maaf, angka tidak boleh kosong. Oh sorry, harusnya dia ini ya. Nah angka terisi sama kayak tadi. Ini namanya pengaturan REST operator. Lanjut lagi kita ke sini ya. Oke. Nah, setelah itu ada else if. Else if ini ya kondisi tambahan gitu loh, pengecekan sebelum ke titik terakhir, ke else. Jadi misalkan angka sama dengan 10 misalkan. Di sini kalau misalkan angka sama dengan 15. Jadi kita bisa menambahkan sebuah kondisi. Akan saya copy aja. Angka
plus angka sini, angka plus angka. Nah, jadi ini string ya, jadi string itu dia bisa digabungkan dengan, kalau nggak salah ya, sebentar ya, error nggak ya? Oh, dia larinya ke sini sebentar, coba kalau 15. Kali 15 benar bisa. Oke. Nah, seperti ini. Oke. Jadi dia string bisa digabungkan dengan number. Untuk khusus konsolok ya, kalau konsolok itu dia bisa digabung gitu. Oke. Nah, jadi 15 dia masuk ke kondisi pertama ya, akhirnya dia akan menyalakan konsolok yang pertama. Saya akan ganti jadi 10. Maka dia akan, karena ini nggak terpenuhi, maka dia akan lanjut ke bagian yang kedua, kondisi yang kedua. Kalau masih salah, ya udah dia akhirnya lari ke sini. Nah, dia masuknya ke angka 10 ya, ke sini. Gimana kalau pakai res operator? Res operator juga bisa kita coba ya. Misalkan kita komen dulu. Misalkan angka 10 console log, copy aja kali ya. Console log. Oh, res operator kita coba, kayaknya nggak bisa deh. Oh ya, tidak bisa. Ada merah ya. Sini ada merah, dia error. Berarti res operator itu dia hanya bisa memenuhi dua kondisi, if atau else gitu. Jadi nggak bisa else if. Seperti itu. Oke, itu untuk if, else if, dan else ya. Selanjutnya kita ada lagi switch case. Switch case. Switch. Kita kalau mau naruh visual code itu bisa langsung otomatis mendapatkan, nah seperti ini. Jadi kita tinggal tulis switch, nanti ada pilihan, langsung klik, langsung enter. Nah, kayak ini adalah parameter yang akan digunakan untuk sebagai pembanding. Saya masukin angka di variabel, masuk ke sini. Nah, di sini baru dibandingkan. Misalkan angka sama dengan 10. Kayak tadi ya. Break sini console log. Angka kasih spasi tambah angka. Oke. Sini tambah lagi case. Misalkan angka sama dengan 15. Tik 2. Apa yang akan dilakukan? Console log angka plus angka. Nah, default itu ya else-nya. Mirip kayak if else, cuman di sini dia pakainya case ya. Kalau defaultnya berarti console log angka tidak sesuai. Nah, console log sorry. Sebentar, angka tidak sesuai, angka angka sama dengan 15. Sebentar ya, kok dia larinya ke sini ya. Laut break, angka tidak sesuai.
if angka masuknya ke sini ya, angka 10, 15, konsol break, switch case, switch, angka tidak sesuai. Teman-teman ada yang tahu nggak kenapa ini? Sebentar, saya agak lupa. Soalnya saya jarang banget menggunakan switch case, biasanya saya pakai if else. Console log angka tidak sesuai, default, break. Oke, angka sama dengan 10. Atau sih gini. Oh, jadi case di sini tuh angka parameter case-nya 10, angka 10. Kalau misalkan 15, oke. Jadi kalau misalkan untuk isi nanti key-nya kan ya. Kalau key-nya pakai parameter. Jadi kalau kita coba ya, saya kira bisa seperti ini. Kalau 15, angka 10 juga ya, dia masuk. Oke. Maka tidak sesuai. Oke, jadi kalau misalkan parameternya cuma satu ya, ya kita isikan di sini misalkan angka kayak tadi, contohnya kayak tadi gini, kayak if else sama, misalkan if angka sama dengan 10. Nah, jadi si 10-nya ini kita simpan di sini ternyata. Sesuai kondisinya, kalau misalkan angkanya 10, ini, kalau misalkan ini 15 gitu loh. Nah, kita coba ya kalau misalkan angka kurang dari 10. Ini angka kurang dari 15. Dia masuknya kemana? Coba kita pakai 9. Oh, ternyata tidak bisa lah. Oke, teman-teman, ternyata tidak bisa menggunakan seperti ini. Jadi dia harus langsung pembandingnya. Misalnya kayak 10, terus di sini kayak 15. Mohon maaf ya kalau misalkan ada yang salah-salah di bagian switch case, karena saya jarang banget menggunakan switch case. Kalau misalkan kalau saya lagi ngoding biasanya gitu. Oh, tapi kalau teman-teman bisa menemukan caranya gimana, boleh nanti di komen ya, tinggal dikasih tahu ke saya, bang caranya seperti ini gitu loh ya. Kita di sini sama-sama belajar, saya pun juga pasti ada kekurangan, ada salah-salah gitu. Jadi intinya ya seperti ini ya. Jadi kalau misalkan case-nya jadi angkanya dimasukin angkanya ke sini, case-nya angkanya kita bandingin angkanya ini
kan 9. Kita cari ada nggak angka 9 di sini? 9, oh nggak ada, pasti false. Seperti itu. Let name. Kita coba ya, eksperimen lagi. Misalkan Andi. K, Andi. Sorry. Name. Setahu saya kalau dua parameter itu dia bisa jadi pakai pembanding gitu. Ini misalkan angka sama dengan 9 dan name sama dengan Andi. Oh, angkat sesuai juga ya. Harusnya dia masuk ke sini sih. True false. Anti console output. Oke, kayaknya saya skip dulu yang bagian switch ini. Nanti saya akan lanjutkan lagi di video selanjutnya jika menemukan caranya ya. Setahu saya bisa kayak gini, cuman saya agak lupa ini gimana caranya. Kalau kalian tahu caranya silahkan komen ya. Oke, hatur nuhun yang buat udah nonton video ini, semoga bisa membantu. Semoga juga bisa mengasah logika kalian. Kebetulan saya menemukan kesulitan di bagian switch ini. Ya mudah-mudahan kalian bisa menemukan solusinya ya. Saya tunggu komennya kalau. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.